Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahtabiru bi dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tsani asyar min Rabiul Awal. Fi tsani asyar min Rabiul Awal. Halil antari tsani asyar? Haqqan? Min aina anta ta'rif? Sah atau tulab tansah anna al-yawm tari tsani asyar? Nah, badil an tarikam Sani asar fil yaumil jumu'ah amsi. Al-an ayu yaumi? Yaumul ahad. Idza tarikam malan. Sani asar zid ithnain. Tarikam Rabi asyar. Idza limadha nahtafilu bi dzikra Maulidir Rasul fil Rabi asyar? Yang mulutlah. Kenapa perayaan Maulid Nabi tanggal 14? Apa arti jawabannya? Di annahu yaumun utla, karena hari ini hari libur. Toyib Idris. Pimpinan pesantren bilang sejelek-jeleknya di dalam mumtazah, kalau kelas 4, 5, 6 harus bisa ngomong, bukan bisa kabur. Coba kita tanya Galang, kabur dia. Ditanya, jangankan bahasa Arab, duduk tawarungnya aja nggak benar, kenapa pikirannya kabur mulu? Aina sahla aulia, mana sahla aulia? Ada di atas. Ya udah kejauhan, kejauhan. Untung sahla aulia ya jauh tuh, nggak kedengeran. Karena ini tidak dibilang Bapak Ibu, Pak RT dan Bu RT, santri dan ustadz, ini nggak dibilang kamu pun siap ngomong kagak, memang ini kesehariannya. Ya, dan hari ini disampaikan kepada pertama alumni semuanya, baik yang lulus ataupun abituren. Ayo, dalam momentum yang sangat berharga ini, ketika kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan pertama kritik kepada alumni. Coba tes dulu alumni santriwati dan abiturennya, coba berdiri dulu. Absen ini. Coba Ustazah Soraya diundang berapa Ustazah? Hah? Berapa? Semua? Lah Ustazah Soraya sekarang yang datang berapa? Coba berdiri dulu. Ini kita mengetahui siapa yang setia kepada alma maternya atau yang hanya menjawab WA ya. Coba berdiri. Ayo. Cepat. Alumni dan abituren ya. Abituren sampai kelas 6 boleh, sampai kelas 4 boleh. Coba cepat. Ustaz Yamin kalau mubaliknya sudah nyampe bilangnya. Ajak kembali langsung ya. Abi akan tutup. Coba cepat berdiri. 1. Lah, berdiri langsung. 2, 3, 4. Coba dihitung Ustazah Soraya. Karena panitia putri itu adalah Ustazah Soraya. Dua 21 diundang berapa? Iya, tidak bisa, harus angka. Bekerja profesional itu angka. Jangan seperti kemarin Mas Pani laporan tentang anggaran yang mau dibutuhkan dalam acara maulid ini. Akhirnya apa? Ustadz Yamin mengedarkan edaran kepada kepada alumni. Ya, silakan duduk dulu. Yang kemudian dibilang berapa jumlahnya, nggak apa-apa berapa, nanti terkumpul. Nggak begitu proposal, angka dulu baru dicari. Ustazah Soraya nanti sebutkan angka yang sudah Ustazah Soraya undang. Jangan pula sudah undang orang banyak yang nggak datang. Kalau banyak yang nggak datang itu masalah, namanya pesantrennya, alumninya tidak bangga dengan pesantrennya. Ini suratan takdir dari Allah. Ya, 21. Coba yang putra. Coba semuanya Ustadz Putra
Silakan berdiri dulu. Nah, baik yang di belakang, yang alumnus dan abituren, silakan. Ayo, Ustaz Ma'ruf, Ustaz Awal, semuanya berdiri. Ya, coba berhitung. Ada berapa dihitung, Ustaz? Ustaz Yamin, ada berapa yang Ustaz Yamin undang? 2 alumni putra. Besok nggak begini, harus terdata dengan baik. Coba dihitung Ustaz, ada berapa? 33. Alhamdulillah, berarti hadir 54. Baik, silakan duduk. 54 dari 200 yang diundang berarti 25%. Ya, sekitar 25%. Ini Ustaz Yamin dan Ustazah Soraya, Abi belum berikan jempol. Belum, masih kelingking. Pendataannya kurang, pendekatannya kurang. Paling tidak hadir adalah 80%. Nah, itu besok diperbaiki. Kenapa? Momen ini momen penting untuk pimpinan pertama ingin melihat alumninya yang sudah berkiprah di masyarakat seperti siapa sih. Nah, ini kesempatan, mumpung pimpinannya masih ada. Kita semuanya pimpinan terbatas dengan waktu. Ya, kalau Abi dulu, ya, ketika pulang ke Madura, pertama ketemu orang tua, kemudian sore pamitan ketemu kiai. Punya uang nggak punya uang, Abi harus membawa tentengan untuk ketemu dengan kiai. Kenapa? Mumpung beliau masih hidup. Kenapa? Nanti kalau sudah meninggal nggak bisa ketemu lagi. Kan begitu. Waktu kita terbatas. Ini alhamdulillah, ini kalau di absen nggak hafal semua. Pardan, ya, Pardan kuliah. Alhamdulillah. Ariko sudah lulus. Ariko sudah bikin skripsi, sudah penelitian, belum? Baru mulai judul sudah di ACC. Baru mau mulai. Ini siapa? Naufal yang kurus. Alhamdulillah. Naufal kuliah kan? Udah semester berapa? Semester 3 ini? Kelas 2. Ini emang ponakannya Bang Rajin ya? Nih, Bang Rajin. Ayah kamu siapa? Ya, disebut ayah kudu bangga. Adanya kamu, Tom, adanya ayah kamu. Abi sangat bangga kalau disebut Syarif. Nama Abi itu, nama pimpinan hanya Muhammad. Tetapi Abi itu sangat mencintai beliau. Sampai di mana-mana, di rapot, dimanapun juga teken ijazah kalian, Abi cantumkan nama Syarif, Muhammad Syarif. Nama Abi hanya Muhammad. Saking bangganya dengan Abi, dengan orang tua, tidak mau lepas. Mudah-mudahan ini menjadi doa. Walaupun namanya, maaf, umpamanya bajingan, memang ada malu sih namanya bajingan, gitu kan? Kenapa dinamain bajingan? Kemarin ketika emaknya mau lahir ada tupai jatuh, kemudian dia kaget kasih bajingan lah. Nah, itu nama baik menurut dia, belum tentu baik menurut kita. Namanya siapa toh? Ayo toh. Nama Bapak Saribuddin, alhamdulillah. Ya, bukan. Siapa? Naufal, bantuin siapa katanya Naufal? Bapak Tatang Sunda ya. Ya, alhamdulillah, bagus nama Bapak. Ya. Nah, nih, terus ini Inayatul. Alumni tahu? Abituren apa alumni? Oh, abituren. Kelas berapa? Kelas 3 diusir. Oke, Bapak apa itu perjalanannya? Kita nanya. Inai. Ya, alhamdulillah. Irki. Semester berapa Irki? Hah? Semester akhir sudah bikin proposal skripsi? Nggak ada di UT ya, alhamdulillah. Nih, ngajar di mana?
Iya. Ini Sadam. Sadam kuliah. Sudah semester berapa Sadam? 8. Lu sarjana dong. Hah? Skripsi. Lah kok lama banget? Jangan pula jadi mapala. Tahu mapala enggak? Mahasiswa paling lama. Jangan ya. Tuh sampingnya siapa? Oh, Abriansyah. Ini depan Iwan. Masya Allah, Wan. Ada apa dengan kamu Iwan? Ya, berat langkahnya. Yang kayak Iwan tuh boleh dengan syarat anaknya kudu minimal 3. Boleh badan kayak gitu nafal, ngurusin nafal ya, biar ganteng. Terus ini Allah Fadil, alhamdulillah sudah kerja tau? Sudah naik gajinya. Kenapa belum? Ya, harus naik udah ya, Fadil ya. Nah, ini yang di depan, di senior nih. Nah, pertama mungkin ada yang gak kenal Ustaz Awal. Tinggal di mana Ustaz? Di Kemayoran ya. Yang ini Ustaz siapa? Oh, kenal, alhamdulillah. Yang putri gak di absen ya, nanti dengan Ustaz Soraya aja. Alhamdulillah. Ini gagasan Maulid ini adalah sebenarnya gagasan untuk mengumpulkan alumnus dan abituren. Ini sebenarnya untuk apa? Anak-anak, Bapak RT semuanya, Al-Hidayah Al-Mumtazah sebenarnya sudah harus besar. Sudah harus besar dan alhamdulillah kita sudah besar. Walaupun besarnya tidak besar-besar banget. Kita syukuri. Dalam perjalanannya itu ada pasang surutnya. Untuk kali ini ya, ini di hadapan alumninya yang diwakili oleh 55 alumni, bahwa pesantren kita bukan hanya kita saja, semua pesantren di Indonesia sedang mengalami kemunduran dalam jumlah santrinya. Jangankan di kita kemarin ketika Abi menyampaikan, mengantarkan akhi, alhamdulillah Ahmad Khairul Hitam sekarang sudah ada di Madura dan sudah diterima di kelas 1, alhamdulillah. Dari bulan Juni masuk sampai Agustus kemarin, sampai September kemarin, alhamdulillah masih nangis. Alhamdulillah nangis. Dan kemudian akhi minta mau pindah, mau berhenti nyantren di Bekasi aja. Dibilang boleh Abi kamu pindah, tetapi kamu tidak usah sampai ke rumah, langsung Abi antarkan ke Papua. Langsung ketawa dia Batam. Lah kalau Abi anak nangis di pesantren wajar. Kenapa? Karena abinya dengan uminya memang biar pesantren. Umi aja belum lulus SD, masih pentil, dikirim ke pesantren. Bahkan Umi pun juga tidak betah dari pesantrennya, dia tidak pernah tahu ke rumahnya. Cuma tanda-tandanya ada jalan lori. Tahu lori enggak? Apa lori? Kereta yang mengangkut tebu. Tuh, nama pesantrennya apa Mila? Minhajul Thalibin. Beladu. Nahdlatul Thalibin di Beladu itu dari sumber kerang cukup jauh. Tetapi Umi karena diantarkan pakai motor oleh Abah, kemudian dijemput kalau liburan, suatu ketika sama dengan Sahla Aulia, sama dengan Cut Natasha, enggak betah di pesantren karena ada masalah. Akhirnya apa? Umi keluar pagi-pagi, nolak ke kanan, ke kiri, enggak ada orang, dengan pakaian yang ia pegang, dia yakin bahwa rel, coba bayangkan, rel yang lewat di pesantrennya yang menuju ke arah kota Probolinggo adalah rel yang lewat di samping rumahnya jalan dari pesantrennya. Coba. Bukan bawa baju deh. Hah? Bukan bawa baju. Bawa apa? Pura-pura buang sampah. Oh, pura-pura buang sampah tuh. Nah itu cerita, pura-pura buang sampah, tidak ada mu'alimahnya, nggak kompol di jalan. Ya, coba bayangkan ketika itu Umi itu SD kelas 2 apa kelas 3?
kelas 4 dibayangkan. Jadi kelas 4 kalau di Jawa Timur anak apalagi di Madura ya, zaman Abi, kalau anaknya belum nyantren, belum puas menjadi orang Madura, maka kamu hebat, luar biasa kamu. Ada di pesantren ini walaupun hanya makan tidur kamu sudah hebat. Apalagi punya prestasi kayak Rafli tadi. Rafli udah pinter, makanya sekarang jabatannya nggak bayar Rafli ya. Apa tugas kamu Rafli? Rafli, ada tugas nggak? Apa? Tuh Pak RT. Jadi tugasnya Rafli ini mematikan lampu. Di mana yang dimatikan? Di area Ustaz Amir, karena di situ ada 6 lampu yang los. Soal semalam los, sekarang mau tidur dimatiin. Jika dan kemudian sudah alhamdulillah lebih hemat. Kenapa? Karena anaknya nggak bandel. Nah, coba, mak siapa, bapak siapa yang tidak akan senang punya anak Rafli hari ini? Rafli hari ini bilang, mak kirim masih padang 5 bungkus, pasti langsung dikirim. Ngomong bahasa Arab. Abi bilang, anak lulus SD, anak lulus MI, terus ke sanawiyah, terus ke aliyah, terus ke perguruan S1 bahasa Arab, akan kalah dengan Rafli ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi Rafli itu udah mulai pinter, yang lain harus pinter. Nah kalau Ustaz ya alhamdulillah itu ada Ustaz dengan kok bahasa Arab, ada Ustaz Abdul Rozi itu kepalanya, dan Ustaz Yamin. Tapi sampai hari ini yang pimpinan minta drama bahasa Arab belum terwujudkan, majalah dinding bahasa Arab bahasa Inggris belum terwujudkan, dan kemarin sudah dipanggil Mas Panir untuk segera meminta kepada mereka bahasa untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi alumni nanti kita kumpul secara khusus berbicara bagaimana panggilan. Ini takdir Ustaz Ma'ruf, Ustaz Awal takdirullah itu. Kalian diluluskan dari pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah. Abi tidak banyak minta kecuali rasa memiliki pesantrennya dan berjuang di luar dengan maksimal. Itu bagian mahabbah kepada pesantren. Kalau yang perempuannya jaga akhlaknya. Jangan seperti alumni lulus sudah dibina cara berpakaian yang islami. Jangan pulang, kemudian setelah pulang dari pesantren seperti anak yang tidak kenal dunia pesantren. Jangan, itu aib kepada kita. Habis saja kita semuanya manusia, tidak ada yang sempurna, tetapi kita mencari kesempurnaan, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan terutama kepada alumni, ya, cowok alumnusnya, hati-hati dengan perempuan. Perempuan adalah fitnah. Jangan mengganggu perempuan kalau kamu tidak mau nikahi. Hati-hati, ya. Kalau senang, bismillah. Kalau itu adalah alumni Al-Hidayah Muntazah, tinggal datang Naupal ke ini. Itu ada dari sana, dari Tambelang yang Naupal semenit. Bisa nggak nih dimintain? Umi nanti datang mintain gitu. Insya Allah. Tetapi tolong jangan diganggu. Dan kemudian cewek jangan murahkan. Jangan 10.003 kamu mahal. Kamu punya ilmu dan pesantren ini. Abi selalu mendoktrin kepada anak-anaknya, ya, kepada adik-adik santri-santrinya. Abi tidak bangga memiliki kamu pinter, tetapi kamu bobrok akhlaknya. Abi akan lebih bangga kalau kamu memiliki akhlak terutama dibandingkan ilmu. Kenapa? Karena baginda Rasul Muhammad SAW diutus. Apa kata Rasul? Innama wa innani salas. Innama bu'istu liutammima makarimal. Coba putri di tribun atas 1, 2, 3. Ustazah Soraya, kok anak melempem Ustazah? Sofa. Nah, kalau anak melempem pengetahuannya, pengetahuan itu terukur. Ya, dasar-dasar kayak gini harus tahu mereka. Jangan kemudian otaknya, ilmunya ada di otak ngompat, nggak boleh. Harus bagus. Ya, yuk. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wahid inani salas. Kesimpulannya untuk alumni ini sesi pertama, cinta kalian kepada pesantren alma mater kalian dan mengembangkan pesantren
ini adalah tanggung jawab kita bareng-bareng. Kalau di lingkungan kita sudah punya corong RT, alhamdulillah, di mana setiap malam Rebo kita promosikan bahwa di Bekasi, di Jatiluhur ada pesantren yang sebentar lagi akan besar seperti Gontor dan Al-Amin. Ini anak-anak tidak bisa lagi butuh kerja kita. Alumninya proaktif, kemudian di dalam memiliki, ada masalah di internal pesantren, ambil peran, bukan ngomporin di luar. Ada suara-suara negatif yang menjurus ke pesantren Al-Hidayah Mumtazah. Kamu hadir adalah pada garda paling depan membackup kamu datang ke pesantren mencari kebenaran. Kita katakan manusia mahalul khata' wal nisyan, tetapi ketika kita siap memperbaiki, insya Allah kita akan menjadi hebat. Jangan kemudian Anda tahu awal di Kemayoran, coba kalau ada orang Jakarta 5 aja nyantren di Al-Hidayah Mumtazah, ceritanya akan beda. Ya, Ustaz Ma'ruf di Bojongsari, ya, mereka akan datang ke Al-Hidayah Mumtazah kapan? Bila mendapatkan kelebihan di Al-Hidayah Mumtazah. Kalau Al-Hidayah Mumtazahnya tidak seperti macan, ya, ompong, kagak punya nyali, yang ada hanya pelanggaran, maka Akop, mana Akop? Akop berdiri. Tidak mungkin datang, coba nih maju ke depan Akop. Nah, sini. Ya, coba ambil mic-nya dulu toh. Ya. Nama siapa bilang? Yuk, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Sakof. Yang lengkap namanya? Abdullah Sakof Husain. Abdullah Sakof Husain. Abdullah Sakof Husain yang kemarin main layangan. Punya layangan berapa? Sudah enggak ditanya dibakar. Kemarin punya layangan berapa? 7. Kemarin punya layangan berapa? 5 atau 8? Akop punya layangan 5 atau 8? Berapa? 4. Sekarang udah enggak sayang dibakar. Kenapa enggak dijual? Teman mainnya Akop siapa? Nah. Subhanallah, Ustaz. Ya, ini suatu ketika Abi temukan tidur di empetnya Ustaz Munir. Ustaz Munir ini tidur. Ya Allah Rabbi, gitu kan. Kemudian dipanggil, dikasih apa lagi waktu itu? Uang. Dibeliin apa? Cilok, alhamdulillah tidur. Allah Akbar, punya HP-an, layangan. Allah, ya udah duduk. Terakhir, dari mana Akop? Dari Probolinggo. Kamu di sini ada teman, ada saudara? Siapa? Om. Siapa omnya? Hah? Omrul. Siapa Omrul itu? Oh, nama pendeknya Nasrul. Omrul, ya udah. Tepuk tangan untuk Akop. Silakan. Alhamdulillah, coba dari Probolinggo. Kurang apa di Probolinggo? Dari pesantren paling kecil sampai paling besar. Kita sebut yang paling besar adalah pesantrennya biasanya Bang Haji Romani Rama, Zainul Hasan Genggo. Debbie itu anaknya Bang Romani Rama, menjadi mantu kiai di sana. Itu pesantren luar biasa santrinya. Ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Jakarta, bahkan banyak sekali. Alhamdulillah di sana ada Akop, tapi ini Al-Hidayah Mumtazah terkenal anak-anak yang Al-Hidayah Al-Mumtazah macan bahasa Arab dulu. Sekarang macannya mulai ompong dulu ya. Ayo harus diperbaiki. Abi nitip kepada semuanya terkait besok penerimaan santri baru, semua alumni wajib bergerak. Sebenarnya Abi hari ini tidak mau hadir.
Abi hari ini ada acara berjalan bersama dengan pimpinan Pondok Al-Amin di Senayan. Hadir hari ini Kiai Ghazi, Ustaz Fahmi Yunus, kemudian Ustaz Khairul Husni dan lain-lain sebagainya hadir bersama beliau di Gelora Bung Karno di Senayan ya, tetapi alhamdulillah memilih hadir bersama dengan kalian. Ahlan wa sahlan wa balik kita alhamdulillah. Ya. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bihuduril muhtaram al-muballigh alladhi sayulqi alaina kalimatin aw kalimatain fa aktsar amamana jami'an. Alaysa kadzalik? Baik, kita sedikit lagi. Jadi alumni ini penting di masyarakat, bahwa kalian tidak usah berkuar-kuar tentang knowledge, tentang pengetahuan. Apabila akhlak kalian dominan di masyarakat baik, maka tetangga akan ikut kamu. Bagaimana cara memandang orang tua, apapun bagaimanapun juga, kamu sudah akur ketika kamu berani menatap mata kedua orang tua kamu. Berbicaralah dengan mereka dengan tundukkan. Lemah lembutlah di dalam sepak terjang kalian, maka al-hidayah al-mumtazah terus akan berkibar. Besok santrinya bukan hanya datang dari Bengkulu. Adakah yang dari Bengkulu? Mana Bengkulu tadi? Abiu ya, hati-hati. Santri kita tidak akan hanya datang dari Aceh seperti Natasha. Santri kita tidak akan hanya datang dari Kalimantan seperti Rifda. Santri kita tidak akan hanya datang dari Bima seperti Alfani dan Hayati Nafsi dan seterusnya. Santri kita akan datang dari manapun juga jika kalian alumni hari ini adalah memiliki pesantren dan kalian adalah ujung tombak di masyarakat. Enggak usah pakai iklan, enggak usah masuk TV, enggak usah. Kamu kasih pada mereka contoh teladan yang baik. Insya Allah tetangga kalian akan masuk ke pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah. Santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya pimpinan minta kepada semua yang memangku jabatan, pertama bagian ibadah, bikin program yang luar biasa. Bagaimana Qismul Ibadah ini Ustaz? Idul Fitri, MPD mana Ustaz Idul Fitri? Ada. Buat program yang terbaik. Ustaz Abdul Razi bagian bahasa. Kita sudah terlanjur keluar-keluar ke masyarakat. Di hadal ma'had kam taja di hadal ma'had mahuma nahnu naqul ala anna hadal ma'had ala anna li hadal ma'had tajain. At-tajul awwal naqul ala anna kalamana bil lughatil arabiyyah wa thani bil lughatil ingliziyah. Fa kulluna jadirun alaina an natakallam bi hadain al-lughatain sayakunu al-ma'had 'aliyan wa kabiran. Wa mata kuntum jami'an ayyuhatillah tahtamuna bi amri nidham, memperhatikan disiplin, nidham waktu shalah, waktu ta'allum, waktu naum, wa kullu awqat mahfudha bi jayyid, fa insyaallah sayakunu hadzal ma'had kadzalik kabiran kabir. Hada raja'i minkum jami'an ayyuhat wal ustadzat wal muallimin wal muallimat wa antum jami'an ayyatullah min safil awal wa in ala ila safil sadis ahusnu alaikum jami'an bi ihtimami ala hadal waqti. Alaysa kadzalik? Baik, alhamdulillah pimpinan sudah panjang ngalor ngidul. Tadi demo bahasa, nunggu rawuhnya mubaligh kita alhamdulillah sudah hadir. Maka dengan demikian, mengingat besok di tanggal 22 September akan dilangsungkan UTS, tolong segala sesuatunya yang berkaitan dengan UTS dipersiapkan dengan baik agar supaya orang tua dan kalian semuanya menjadi senang dengan UTS itu sendiri. Wafil khitam,
sebagai penutup, pimpinan berpesan untuk semuanya, mobil khusus kepada lingkungan, Bapak RT yang hadir, tolong dipantau anak-anak kita dengan segala kerendahan hati. Untuk Ustadz yang di sana ada Ustadz Munir di ujung, jika ada santri malam ke sana tangkap, tapi jangan dikarungin, diikat aja, dipanggil Ustadz Bijmal supaya dijemput. Semuanya yang alumnus, jadilah masalun a'la, teladan di kampung masyarakat kalian. Dengan demikian Abi yakin, pimpinan yakin, Al-Hidayah Al-Mumtazah besok akan mengejar kakaknya Al-Amin, akan mengejar neneknya, kakeknya Gontor. Dan insya Allah program kalian 3-in-1 akan berjalan dengan baik. Bahwa pertama, nahnu la natakallam illa bil lughatil arabiyyah wal ingliziyah. Ini adalah rumus kebesaran kita. Yang kedua, nahnu nahfadhu al-Qur'an ala qadri istita'ina, kemampuan membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Wa bisalis al-muhafadhu ala al-turas alladhi yakunu huwa alamatan li syi'aril Islam, yaitu menjaga, melestarikan kitab salaf yang mana itu adalah identitas kita sebagai as-salafiyun. Insyaallah mabruk fiddin wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التالي البرنامج الذي قد انتظرنا من حين إلى حين